Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Asri Mansiro, yang merupakan guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Karanganyar. Pada kegiatan praktik coaching ini, terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Dan berikut adalah tahapan yang pertama yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu Asih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukan apa ini yang sedang Bu Asih lakukan hari ini? Untuk hari ini dan karena ini semester genap, jadi kesibukannya ya cukup padat. Oh iya. Untuk persiapan kelas 3 menghadapi ujian sekolah. Oh iya betul. Ujian sekolahnya sebentar lagi ya Bu. Iya. Oke Bu Asih, seperti yang sudah saya sampaikan ke Bu Asih pada hari yang lalu, bahwasanya kita akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik, dan untuk kegiatan pada hari ini yang merupakan tahapan yang pertama, kita akan melakukan kegiatan yang disebut sebagai pra-observasi. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya supervisi akademik ini adalah untuk saling membantu untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi dari Bu Asih, terutama untuk mengenai bagaimana mengajar yang lebih baik untuk murid-murid Bu Asih sendiri supaya mencapai tujuan belajar yang diharapkan oleh Bu Asih. Selain itu, untuk kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk menanyakan, mencari tahu kesiapan yang sudah Bu Asih lakukan untuk kegiatan observasi besok yang akan kita lakukan bersama. Betul ya, Bu Asih? Nah, sebelumnya ini kira-kira apa harapan Bu Asih dari kegiatan coaching ini? Dalam kegiatan ini saya berharap nantinya kita bisa saling berdiskusi ya, supaya saling tukar pikiran dan saya bisa merancang dan membuat perencanaan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik gitu Bu, supaya nanti siswa juga untuk hasil ujiannya bisa meningkat. Oke, ya berarti Bu Asih mengharapkan kita tuh bisa saling sharing ya Bu ya, sharing berbagi tentang masing-masing pengalaman yang tujuannya nanti untuk meningkatkan cara mengajar kita untuk anak didik kita. Oke. Nah selanjutnya nih Bu Asih, untuk materi pembelajaran yang akan Bu Asih sampaikan besok di waktu observasi itu kira-kira apa? Untuk materi yang akan saya sampaikan di bagian observasi ya, untuk materinya nanti bentuk dan jenis soal listening yang biasanya akan dihadapi atau dikerjakan oleh siswa ketika ujian. Oke, baik. Ya, berarti ada latihan soal listening itu ya Bu ya, untuk diperkenalkan kepada siswa. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu apa Bu? Tujuan pembelajaran dari yang akan kita lakukan ini istilahnya untuk mempersiapkan dan terutama memperkenalkan siswa dulu ya, memperkenalkan siswa untuk jenis soal listening itu seperti apa, dan pastinya ya persiapan sekaligus untuk ujian nasional, ujian sekolah. Ya baik Bu. Ya, jadi untuk supaya siswa itu tidak kaget ya Bu ya. Jadi ya betul, lebih siap. Jadi Bu Asih melaksanakan latihan soal listening itu untuk persiapan mereka. Betul sekali. Oke. Terima kasih. Kemudian selanjutnya nih Bu Asih, kegiatan observasinya kan kita laksanakan setelah ini, mungkin dari esok atau mungkin besoknya lagi. Kira-kira persiapan yang sudah Bu Asih lakukan untuk menjelang kegiatan observasi itu apa saja? Untuk kegiatan persiapan yang saya lakukan sebelumnya yaitu dengan membuat RPP, LKPD, kemudian
menyiapkan juga alat dan media pembelajarannya, gitu ya, yang menunjang supaya anak bisa memahami dengan lebih baik. Oke. Terima kasih banyak. Berarti sudah dipersiapkan ya Bu ya? Ya, sudah. Oke. Siap. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Nah, setelah tadi Bu Asi sudah mempersiapkan ada materi, ada LKPD, juga media dan hal-hal lainnya terkait pembelajaran saat observasi besok. Kira-kira Bu Asi bisa menyampaikan sedikit gambaran penerapan pembelajaran yang akan Bu Asi lakukan besok saat observasi itu seperti apa? Untuk gambarannya sendiri besok kurang lebih mungkin pertama saya akan menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan PPT, kemudian menjelaskan mungkin sekiranya dengan menggunakan papan tulis juga, dan pastinya karena ini listening ya menggunakan speaker, dan supaya siswa lebih paham tentang materi listeningnya juga istilahnya di sini nanti latihan dengan menggunakan media speaker dan audio yang akan diputar. Setelah itu nanti saya akan mencoba untuk meminta siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Setelah itu mencoba mereka untuk memahami dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, berarti nanti ada beberapa kegiatan kelompok mungkin ya, kelompok kecil, kemudian media yang Bu Asi gunakan juga ada PowerPoint, tadi ada papan tulis dan juga speaker ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bu Asi, ini menurut Bu Asi kira-kira pengembangan kompetensi siswa yang ingin Bu Asi capai saat pembelajaran di observasi besok itu apa sih? Dari siswa sendiri saya ingin supaya mereka itu bisa berpikir secara kritis, ya, kemudian bisa bekerja sama dengan siswa yang lain dengan baik, dan pastinya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Berarti nanti Bu Asi itu berharap dengan kegiatan yang tadi Bu Asi gambarkan, siswa itu jadi lebih berpikir kritis ya Bu, mampu menggali, kemudian mereka juga aktif, mampu bekerjasama dengan teman sebayanya mereka. Nah, untuk mencapai pengembangan kompetensi yang Bu Asi harapkan tadi berupa berpikir kritis, bekerja sama, dan juga aktif selama di kelas itu, ada nggak strategi yang akan Bu Asi terapkan? Oke, untuk strategi yang akan saya terapkan mungkin di sini saya akan meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2 siswa, dan mereka untuk bersama-sama atau istilah diskusi tentang latihan soal yang akan saya berikan. Setelah itu dari 2 siswa itu atau kelompok kecil itu menjelaskan jawaban dan alasan dari mereka memilih jawaban tersebut. Oh, baik Bu, berarti nanti bisa diambil kesimpulan ada 2 strategi ya Bu ya. Nanti mereka diminta untuk berdiskusi, setelah itu baru melakukan presentasi jawabannya, dan juga tidak hanya jawabannya saja ya Bu ya, alasannya juga gitu. Mungkin itu tujuannya untuk melatih berpikir kritis. Ya, betul sekali. Oke. Nah, untuk kelas yang akan diobservasi itu kira-kira kelas apa Bu? Untuk kelas yang bisa nanti kami ikuti kegiatan observasi nanti di kelas 12 TKJ 1. Oh, baik Bu. Nah, di 12 TKJ 1 kira-kira hari apa ya Bu ya? Untuk jadwal hari Senin sekitar jam 12:30. Oh iya, berarti setelah sholat duhur ya Bu ya? Betul. Ya, setelah sholat duhur berarti nanti saya minta izin ya Bu ya untuk mengikuti pembelajaran Bu Asi, kita belajar bersama. Nah, mungkin itu saja Bu Asi untuk kegiatan pra-observasi pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama berlatih, saling meningkatkan, ya, mengembangkan kompetensi kita selalu seorang guru supaya bisa menjadi guru yang lebih baik untuk anak. Sama-sama kami, dan semoga dengan kegiatan ini saya juga akan mendapat ilmu yang baru pasti. Amin. Terima kasih banyak Mbak Sri.
dibagi menjadi 4 kan ya. Yang pertama apa dulu? Pictures ya atau gambar. Oke, kalau untuk picture sendiri di sini tadi ada beberapa materi yang disajikan. Yang pertama misalkan kayak describing people atau describing things, and then describing places, ya, describing things and describing people. Kalau untuk describing people atau things, di situ bisa kalau people ya profesi. Jadi profesi yang sedang ditunjukkan dalam sebuah gambar itu, profesi apa yang tepat. And then kalau places berarti tempat wisata, biasanya tempat wisata, dan yang ditanyakan biasanya kondisi situasi dalam gambar tersebut. Apakah ramai, apakah banyak pengunjung. And then describing things, the historical buildings. Kalau yang ini biasanya ciri-ciri khusus dari bangunan itu apa? Kan kayak Candi Borobudur bentuknya, kayak yang piramid, ya segitiga. And then describing people, menggambarkan seseorang. Kalau menggambarkan seseorang, berarti sini tentang physical appearance, ciri-ciri fisik dari orang tersebut. Kemudian misalkan the man or the girl has long straight hair. Apa itu long straight hair? Rambut, or maybe what the nose is pointed or sharp nose. Itu berarti hidungnya panjang atau istilahnya mancung. Jadi ciri fisiknya. Kemudian mungkin what does or what. Nias ya, Jogja. Jadi foto nomor 17 yang pertama A, the nature Indonesia, alam di Indonesia itu bagaimana? Oke, good. Next number 18, Lena. B, a group of island. Oke. Kata kuncinya di paragraf yang mana? Group of island. Paragraf pertama kalimat yang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamiati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Pada kegiatan hari ini adalah tahapan terakhir dari praktek coaching untuk supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Saya selaku supervisor pada kegiatan kali ini akan melakukan percakapan refleksi bersama coach saya, yaitu Ibu Asin Ansuro, dan didampingi oleh beliau Ibu Amelia Rahmatali. Berikut videonya.
Selamat pagi Bu Asih, Bu Amel. Selamat pagi, Bu. Bu Asih, hari ini kita didampingi oleh Bu Amel dalam tahapan praktek coaching ini. Beliau posisinya sebagai seorang pendamping. Bu Asih, ini Bu Amel. Selamat pagi, Bu Asih. Selamat pagi, Bu Amel. Langsung saja ya Bu Asih, Bu Amel, nanti pada kegiatan percakapan pasca observasi ini kami sebagai pelaku kegiatan coaching meminta masukan dari Bu Amel selaku pendamping apabila dalam obrolan kami ada yang perlu ditambahkan oleh Bu Amel. Langsung saja ya Bu Asih ya. Tadi kita kan sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya di kelasnya Bu Asih, di kelas 12 TKJ 1. Nah, menurut Bu Asih sendiri, kira-kira harapan apa yang Bu Asih inginkan dari kegiatan pada hari ini? Dari saya sendiri, setelah adanya kegiatan observasi, saya berharap Bu Kami bisa memberikan masukan atau mungkin kritik ataupun saran terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga nanti dari kritik itu bisa meningkatkan gitu ya pembelajaran untuk di kelas. Baik Bu Asih, berarti Bu Asih berharap pada kegiatan pasca observasi ini ada refleksi ya Bu ya, untuk sama-sama kita meningkatkan pembelajaran kita di kelas supaya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ini Bu Asih, bagaimana ini perasaan Bu Asih setelah observasi kelas yang saya lakukan tadi? Oke, setelah adanya observasi ya di situ saya merasa sangat lega gitu ya, sangat senang juga karena siswa bisa mengikuti dengan baik. Oke, ya, alhamdulillah ya tadi kelas Bu Asih saya kira sangat baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, dan menurut Bu Asih sendiri kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Asih laksanakan sudah sesuai sama tujuan pembelajaran yang Bu Asih harapkan belum Bu? Saya rasa dari kegiatan yang sudah dilakukan ya sesuai lah ya dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa diperkenalkan untuk soal listening, jadi mereka bisa menaba-raba atau istilahnya mengira nanti akan bagaimana untuk ujian listeningnya, jadi ada gambaran lah istilahnya itu kegiatan ujian sekolahnya, dan secara teori pun sudah ada gambaran juga. Oh baik Bu, berarti tadi sudah bisa dibilang itu sudah mencapai ya Bu ya tujuan pembelajaran yang Bu Asih harapkan. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Bu Asih, dari kegiatan pembelajaran yang tadi sudah Bu Asih laksanakan selama di kelas, ada nggak kira-kira hal-hal yang menurut Bu Asih itu sudah baik dan perlu dipertahankan, atau bahkan sebaliknya? Mungkin ada nggak kira-kira hal yang sekiranya masih butuh ditingkatkan, mungkin perlu diperbaiki lagi? Oke, untuk hal-hal yang sekiranya memang sudah cukup bagus dan bisa dipertahankan dalam pembelajaran saya, di situ kayaknya ada kayak berdoa, kemudian memberikan salam, dan membiasakan untuk selalu menjaga kebersihan seperti itu. Dan kalau untuk berkaitan dengan penyampaian materi, mungkin ya di situ untuk menarik siswa dan supaya lebih fokus, di situ untuk penggunaan PPT gitu ya. Untuk penggunaan PPT ya sudah saya sarankan lah gitu. Dan untuk hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi, mungkin di situ dalam kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan masalah atau istilahnya soal gitu ya, menjawab soal, kemudian berdiskusi juga, dan mungkin antar anggota kelompoknya itu mungkin dalam bekerja saling gitu, jangan mengandalkan satu siswa dalam kelompok. Baik Bu, berarti tadi saya rangkum mungkin bisa hal positifnya adalah mengenai kebiasaan ya Bu ya, kebiasaan di kelas mungkin itu bisa dipertahankan, kemudian untuk kerjasama antar anggota dalam kelompok itu yang perlu ditingkatkan. Nah, terkait area pengembangan Bu Asih,
ya, area pengembangan yang sudah Bu Asih sampaikan waktu di percakapan pra-observasi kita, yaitu kita berpikir kritis, ada kerjasama, aktif gitu. Kira-kira ada perbaikan nggak Bu yang menurut Bu Asih harus dilakukan dalam strategi pembelajarannya? Untuk perbaikan dalam strategi pembelajaran, mungkin di situ saya akan mencoba untuk menyesuaikan untuk pemetaan kebutuhan belajar siswa, sehingga di situ mereka, saya sendiri ya, Iya. bisa memberikan pendampingan, memberikan masukan kepada siswa itu dengan lebih lebih proporsional gitu. Ya, berarti mungkin kelompoknya dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Ya. Kalau mungkin yang dirasa sudah lebih bisa disatukan dengan yang lebih bisa, yang belum dengan yang belum. Jadi nanti Bu Asih yang mendampingi lebih dominan di mana? Ya. Gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, selain itu kira-kira ada strategi lain nggak Bu? Oke, untuk strategi lain mungkin di sini biasanya saya mencari ya saya akan berusaha mencari mungkin tayangan-tayangan yang ada di YouTube, atau mungkin bisa juga sharing dengan guru kelas 3 yang lain supaya bisa memberikan input, masukan yang nantinya bisa membuat pembelajaran saya lebih lancar, lebih baik lagi gitu. Oke. Berarti nanti Bu Asih mencari informasi melalui mungkin kanal YouTube ya Bu, atau mungkin sharing dengan guru mata pelajaran yang mengampu satu jenjang gitu ya Bu. Nah, tadi kan Bu Asih sudah menyampaikan strategi untuk perbaikan atas kekurangan dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Asih membutuhkan waktu berapa lama dan bisa dimulai kapan kira-kira? Ya, untuk waktu yang saya butuhkan mungkin ya sekitar 1 minggu. Tapi saya akan berusaha untuk secepatnya ya Bu. Oh iya. Cari referensi dan nanti saya akan coba untuk diterapkan di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jadi harapannya bisa diterapkan di pertemuan selanjutnya ya Bu ya, perbaikannya. Oke. Nah, dari rencana yang tadi Bu Asih sampaikan, kira-kira perlu ada dukungan nggak Bu dari pihak lain? Tentunya Bu ya, dalam sebuah pembelajaran kan di sini kalau yang berhasil ya harus ada dukungan. Mungkin di situ dari kayak sekolah berupa motivasi dari siswanya, dan sarana-prasarana yang ada, dan dari orang tua juga. Situ orang tua memantau siswa dalam pembelajaran di rumahnya. Apakah dari rekan sejawat mungkin perlu juga Bu? Ya, itu sangat perlu juga Bu. Pasti Bu. Saya kira mungkin percakapannya cukup ya Bu ya. Nah, tapi menurut Bu Asih sendiri, ada nggak hal-hal yang perlu kita tambahkan dalam diskusi ini, atau ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal buat Bu Asih untuk didiskusikan? Saya kira mungkin cukup ya Bu. Terima kasih untuk atas arahan dan masukannya dari Bapak. Ya, sama-sama Bu Asih. Nah, ini Bu Amel, tadi percakapan tentang refleksi observasi kami di kelas 12. Kira-kira dari Bu Amel sendiri mungkin ada tambahan atau masukan dari apa yang sudah kami obrolkan? Baik, terima kasih Bu Asih dan kami. Saya kira ini sudah cukup. Terus juga tadi penjelasan dari Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamiati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Pada kegiatan hari ini adalah tahapan terakhir dari praktek coaching untuk supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Saya selaku supervisor pada kegiatan kali ini akan melakukan percakapan refleksi bersama coach saya, yaitu Ibu Asih Mansuro, dan didampingi oleh beliau Ibu Amelia Rahmawati. Berikut videonya. Selamat pagi Bu Asih, Bu Amel. Selamat pagi Bu. Bu Asih, hari ini kita didampingi oleh Bu Amel dalam tahapan praktek coaching ini. Beliau posisinya